Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami, anak-anak angkatmu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan, kita mengakhiri lingkaran Natal dalam kalendarium liturgi dan memasuki masa biasa. Pesta pembaptisan Tuhan ditempatkan pada awal masa biasa, tepatnya pada minggu pertama masa biasa. Maksud utamanya adalah agar kita, umat beriman, menempatkan diri kita dalam persekutuan dengan Yesus yang memiliki misi keselamatan bagi umat manusia. Pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah awal permulaan tugasnya melayani orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pembaptisan Tuhan. Pembaptisan Tuhan ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus tanpa dosa telah menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Aspek bela rasa Tuhan tampak. Ia bersedia masuk dalam kemalangan kita. Solidaritas Tuhan akan umatnya menyata dalam hidup. Yesus dinobatkan menjadi hamba Allah yang siap untuk melakukan kehendak Bapa. Pertobatan ini serentak menegaskan bahwa karya Yesus di depan publik bermula dan dimulai. Ia tampil di hadapan umum, mengambil atau mengidentikkan diri sebagai seorang hamba yang baik dan setia. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berani menanggalkan keistimewaannya demi ketaatannya pada misi dan visi Allah. Dan Allah sungguh merestuinya, sebab pada peristiwa ini langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya,
dan terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kalau Yesus yang adalah Tuhan siap menjadi hamba lewat pembaptisan, maka sebagai pengikut-pengikutnya kita dibaptis untuk mengemban predikat tugas serupa dengan abdi Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pernyataan bagi kita dan pertanyaan yang sungguh-sungguh bisa membuat kita mengenal kembali diri kita adalah, apa arti menjadi abdi Allah atau hamba Allah bagi kita? Menjadi abdi Allah atau hamba Allah berarti kita menjadi rekan kerja Allah. Dengan menjadi rekan kerja Allah, Allah hendak memakai kita dengan segala potensi yang kita miliki untuk membahanakan sukacita kerajaan Allah kepada orang banyak. Allah tidak menuntut lebih dari yang kita punyai. Allah sangat menghargai keterbatasan yang ada pada kita. Oleh sebab itu, kita harus mempercayakan seluruh hidup kita pada penyelenggaraan dan kuasa Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus menyerahkan diri seutuhnya pada bimbingan Allah. Sebab kita yakin bahwa dalam tangannya kita memiliki arti, bersedia menanggung beban hidup dan penderitaan, termasuk diasingkan dalam pergaulan karena cara hidup kita yang bertentangan dengan kecenderungan dunia. Terhadap perlakuan seperti ini, kita tidak boleh putus asa, tetapi hendaknya kita terus bersinar dan menaruh harapan pada Sang kebenaran sejati, yakni Yesus Kristus. Sebagai rekan kerja Allah, kita tidak boleh menonjolkan diri karena kebesaran kita sebagai rekan kerja Allah ada pada kepasrahan dan ketaatan dalam menjalankan kehendak ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi rekan kerja Allah dewasa ini berarti kita mengambil bagian dalam hidup dan perutusan Allah, yakni menegakkan kerajaan Allah, kerajaan damai dan kebenaran, cinta kasih dan keadilan, serta membangun persaudaraan dengan semua orang. Kita adalah rekan kerja Allah yang ulet dan setia. Keagungan kita ada di dalam tangannya. Mari kita setia dengan komitmen kita dalam baptisan yang telah kita terima. Kita ingin menjadi seperti Yesus, menjadi rekan kerja Yesus. Ya Tuhan, semoga lewat pembaptisan yang kami terima, kami hidup sebagai abdi Allah, rekan kerja Allah, untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada orang banyak, dengan segala potensi yang ada dalam diri kami. Dan semoga kami senantiasa memasrahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman
berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.